Audiobook Motivasi Bahasa Indonesia. Judul buku Steve Jobs by Walter Isaacson. Karya Walter Isaacson. Penerbit Bentang. Narator Denny Mulyadi. Tokoh inspiratif dunia yang berhasil mengubah cara pandang tentang sebuah produk yang menyatu dengan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Bagaimana seorang inspirator ini dipandang oleh orang-orang terdekatnya? Simak terus dalam kisah hidupnya. Bab 9. Perusahaan terbuka. Pria yang kaya dan terkenal. Bagian saham. Ketika Mike Markula bergabung dengan Jobs dan Wozniak untuk mengubah persekutuan mereka yang baru berdiri menjadi Apple Computer Corporation pada tahun 1977, perusahaan tersebut bernilai $5.309. Kurang dari 4 tahun kemudian, mereka memutuskan bahwa sudah saatnya menjadi perusahaan tersebut sebagai sebuah perusahaan terbuka. Keputusan itu akan menyebabkan adanya penawaran saham perdana terbesar di dunia bisnis. Bahkan, penawaran saham yang pernah dilakukan pada perusahaan motor Ford pada 1956 masih kalah jika dibandingkan dengan penawaran saham perusahaan Jobs. Pada akhir Desember 1980, Apple akan bernilai 1,79 miliar dolar. Sepanjang proses tersebut, perusahaan Jobs akan membuat 300 orang menjadi jutawan. Daniel Codd bukan salah seorang yang menjadi jutawan tersebut selama ini. Selama ini, dia merupakan sahabat Jobs di perguruan tinggi, teman perjalanan ke India, satu komune apel di All One Farm, dan teman berbagi di rumah kontrakan yang mereka tinggali bersama selama terjadinya masalah dengan Christian Brennan. Codd bergabung dengan Apple ketika kantor pusatnya masih berada di garasi rumah Jobs, dan dia masih bekerja di sana sebagai pegawai yang dibayar per jam. Tetapi posisinya tidak cukup tinggi untuk mendapatkan bagian saham yang diberikan sebelum IPO. Aku sangat mempercayai Steve dan aku mengira dia akan menjagaku seperti aku menjaganya. Jadi, aku tidak akan memaksanya, kata Codd. Alasan resmi Codd tidak akan mendapatkan bagian saham bernilai jutaan dolar adalah karena dia merupakan teknisi yang dibayar per jam, bukan insinyur yang digaji per bulan. Meskipun demikian, Codd sebenarnya berhak mendapatkan bagian saham pendiri. Tetapi Jobs memang tidak begitu peduli dengan orang yang pernah berperan dalam hidupnya. Steve menentang kesetiaan, kata Andy Hertzfeld, seorang insinyur awal Apple, yang tetap berteman dengan Jobs meskipun dia tahu mengenai watak kerasnya. Dia tidak suka dengan kesetiaan. Dia merasa harus meninggalkan orang yang dekat dengannya. Codd memutuskan untuk membicarakan masalah tersebut bersama Jobs. Dia menunggu di depan kantor Jobs dan mengejarnya untuk memohon. Tetapi di setiap pertemuan, Jobs selalu mengusirnya. Hal yang sangat sulit bagiku adalah karena Steve tidak pernah mengatakan kepadaku kalau aku tidak memenuhi syarat, kata Codd. Dia berutang penjelasan itu kepadaku sebagai seorang teman. Ketika aku bertanya kepadanya mengenai saham, dia mengatakan kepadaku bahwa aku harus berbicara dengan manajerku. Akhirnya, hampir 6 bulan setelah penawaran saham perdana, Codd mengumpulkan keberanian untuk pergi ke kantor Jobs dan berusaha mendiskusikan masalah tersebut. Akan tetapi, ketika dia masuk untuk bertemu dengan Jobs, Jobs bersifat sangat dingin sehingga Codd merasa sangat tegang. Tenggorokanku rasanya tercekat dan aku mulai menangis, serta tidak bisa berbicara kepadanya. Kenang Codd, pertemanan kami telah berakhir. Hal ini sangat menyedihkan. Rod Holt, insinyur yang membuat pencatu daya, telah mendapatkan banyak bagian dari penawaran saham perdana tersebut, dan dia berusaha mengubah pikiran Jobs. Kita harus melakukan sesuatu untuk temanmu, Daniel, katanya. Dia menyarankan agar masing-masing orang memberikan beberapa bagian saham mereka kepada Codd. Berapapun yang kau berikan, aku akan memberikan dalam jumlah yang sama, kata Holt. Jobs menjawab, oke, aku akan memberinya 0. Wozniak yang secara tidak mengejutkan memiliki sikap yang berbeda.
Sebelum saham tersebut dijual, dia memutuskan untuk menjual 2.000 lembar bagian sahamnya dengan harga sangat rendah kepada 40 pegawai tingkat menengah. Sebagian besar uang hasil penjualan tersebut cukup untuk membeli sebuah rumah. Wozniak membeli sebuah rumah impian untuk dirinya sendiri dan istri barunya. Sayangnya, tak lama kemudian wanita tersebut menceraikannya dan tetap tinggal di rumah tersebut. Wozniak juga memberikan bagian saham yang sama kepada para pegawai yang menurutnya telah diperlakukan secara tidak adil. Pegawai ini termasuk Colt, Fernandez, Wigginton, Espinosa. Semua orang mencintai Wozniak, sebagian besar orang menyukai kemurahan hatinya. Akan tetapi banyak juga orang yang setuju dengan pendapat Jobs yang mengatakan bahwa Wozniak sangat naif dan kekanak-kanakan. Beberapa bulan kemudian, sebuah poster United Way menampilkan seorang pria miskin yang menaiki papan pengumuman sebuah perusahaan. Seseorang menulis di atas poster itu, Woz tahun 1990. Sementara itu, Jobs tidak senaif Woz. Dia telah memastikan perjanjiannya dengan Christian Brennan ditandatangani sebelum dilakukan penawaran saham perdana. Jobs adalah juru bicara dalam penawaran saham perdana tersebut. Dia membantu memiliki 2 bank investasi yang mengurusi penawaran. Jobs memiliki perusahaan tradisional di bidang jasa keuangan global di Wall Street, Morgan Stanley, serta perusahaan modern yang kemudian menjadi butik, Hambridge dan Quist H&T di San Francisco. Steve sangat tidak sopan terhadap orang-orang yang berasal dari Morgan Stanley, perusahaan yang sangat terkenal pada masa itu, kenang Bill Hambridge. Perusahaan Morgan Stanley berencana menawarkan harga $18 per lembar saham, meskipun jelas bahwa harga sahamnya akan dengan cepat meningkat tajam. Katakan kepadaku apa yang terjadi dengan saham yang akan kita jual seharga $18, tanya Jobs kepada para bankir tersebut. Bukankah kalian menjualnya kepada para pelanggan setia kalian? Lalu, bagaimana mungkin kalian meminta komisi 7% dariku? Hambridge menyadari adanya ketidakadilan dalam sistem tersebut, dan pria itu mengajukan ide untuk melelang kembali harga saham sebelum penawaran saham perdana. Apple menjual sahamnya pada pagi hari, yaitu 12 Desember 1980. Pada saat itu, para bankir telah menentukan harga saham tersebut sebesar $22 per lembar. Harganya naik menjadi 29 pada hari pertama. Jobs mendatangi kantor Hambridge dan Quist tepat pada waktunya untuk melihat pembukaan perdagangan tersebut. Pada usia 25 tahun, dia memiliki kekayaan sebesar $256 juta. Pria yang kaya. Sebelum dan sesudah menjadi kaya, serta sepanjang kebangkrutan dan kesuksesannya menjadi miliarder, sikap Steve Jobs terhadap kekayaan cukup membingungkan. Jobs adalah penganut hippie yang tidak materialistis. Dia juga merupakan orang yang mampu memanfaatkan hasil penemuan seorang teman yang ingin memberikan penemuannya secara gratis. Selain itu, dia juga seorang pengikut setia ajaran Zen yang pernah melakukan perjalanan spiritual ke India dan kemudian memutuskan bahwa panggilan jiwanya adalah mendirikan sebuah bisnis. Entah mengapa, semua sikap tersebut tampaknya bersatu padu dan tidak saling bertentangan. Dia sangat menyukai beberapa barang, khususnya barang yang didesain dan dibuat dengan mewah, seperti mobil Porsche dan Mercedes, pisau merek Henkel dan peralatan kecantikan Braun, sepeda motor BMW, dan baju fotografer Ansel Adams, serta piano merek Bösendorfer dan peralatan audio merek Bang & Olufsen. Akan tetapi, semua rumah tempat tinggalnya, sekaya apapun dia, cenderung tidak mewah. Perabotan yang dimilikinya sangat sederhana sehingga membuat pengikut sekte keagamaan Shaker malu. Pada saat itu ataupun di masa yang akan datang, Jobs bepergian dengan ditemani oleh serombongan orang. Dia juga memiliki sekretaris pribadi atau bahkan mendapatkan perlindungan khusus dari petugas keamanan. Dia membeli sebuah mobil mewah tetapi selalu mengendarainya sendiri. Ketika Markula memintanya untuk bergabung membeli sebuah pesawat jet Lear, dia menolak, meskipun pada akhirnya meminta sebuah pesawat jet Gulfstream kepada Apple untuk dia miliki sendiri. Seperti ayahnya,
Dia bisa gigih ketika menawar dengan para pemasok komponen. Akan tetapi, dia juga tidak akan membiarkan keinginan untuk mendapatkan laba lebih diutamakan dibanding dengan keinginannya untuk menghasilkan produk yang hebat. 30 tahun setelah Apple menjual sahamnya, Jobs menceritakan bagaimana rasanya mendadak menjadi kaya. Aku tidak pernah khawatir dengan masalah uang. Aku dibesarkan dalam keluarga kelas menengah, jadi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan kelaparan. Aku belajar di Atari bahwa aku bisa menjadi insinyur yang baik, jadi aku selalu tahu bahwa aku hidup dengan baik. Aku bisa hidup dengan baik. Aku menjadi miskin atas keinginanku sendiri, yaitu ketika belajar di perguruan tinggi dan pergi ke India. Aku menjalani hidup yang sangat sederhana bahkan ketika aku sedang bekerja. Jadi aku berubah dari keadaan yang sangat miskin yang rasanya sangat luar biasa karena aku tidak perlu khawatir dengan masalah uang, menjadi seseorang yang luar biasa kaya. Ketika aku juga tidak perlu khawatir dengan masalah uang. Aku melihat orang-orang di Apple yang menghasilkan banyak uang dan merasa harus hidup dengan cara yang berbeda. Sebagian dari mereka membeli mobil Rolls-Royce dan banyak sekali rumah. Masing-masing rumah memiliki seorang pengurus rumah dan kemudian ada juga seseorang yang digaji untuk mengatur pengurus rumah tersebut. Para istri mereka menjalani operasi plastik dan berubah menjadi orang yang aneh. Aku tidak ingin hidup dengan cara seperti itu. Itu adalah hal yang tidak masuk akal. Aku berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan uang ini menghancurkan hidupku. Jobs tidak sepenuhnya dermawan. Dengan cepat dia mendirikan sebuah yayasan, tetapi dia merasa jengkel ketika berhadapan dengan orang yang dipekerjakannya untuk menjalankan yayasan tersebut. Orang itu terus membicarakan berbagai cara baru untuk beramal dan bagaimana meningkatkan sumbangan. Jobs memandang rendah mereka yang memamerkan kedermawanan atau berpikir bahwa mereka bisa mengubah cara pandangnya. Sebelumnya, secara diam-diam dia mengirimkan cek sebesar $5.000 untuk membantu mendirikan yayasan panti asuhan Seva milik Rally Brilliant yang bertujuan memerangi kemiskinan. Dia bahkan setuju untuk bergabung dengan dewan pengurusnya. Namun pada suatu rapat, dia berdebat dengan seorang dokter terkenal yang juga anggota dewan pengurus mengenai apakah yayasan tersebut harus, seperti pendapat Jobs, mempekerjakan Regis McKenna untuk membantu penggalangan dana dan publisitas. Perdebatan tersebut berakhir. Jobs menangis dan marah di tempat parkir. Dia dan Brilliant berbaikan kembali keesokan malamnya di belakang panggung konser amal band rock Grateful Dead yang diadakan untuk yayasan Seva. Namun, ketika Brilliant mengajak beberapa dewan pengurus termasuk Wavy Gravy dan Jerry Garcia ke Apple untuk mengumpulkan sumbangan, tepat setelah penawaran saham perdana dilakukan, Jobs tidak mau memberikan sumbangan. Alih-alih dia berusaha memikirkan cara agar Apple II dan program fisikal yang disumbangkannya dapat mempermudah yayasan tersebut untuk melakukan survei mengenai kebutaan di Nepal seperti yang direncanakan. Hadiah pribadi terbesarnya diberikan kepada orang tuanya yaitu Paul dan Clara Jobs. Mereka diberi saham sekitar $750.000 setelah oleh Steve Jobs. Kedua orang tuanya menjual sebagian saham tersebut untuk membayar hipotek rumah mereka di Los Altos, dan putra mereka datang untuk sebuah perayaan kecil. Itu adalah kali pertama dalam hidup mereka ketika mereka tidak memiliki tanggungan hipotek, kenang Jobs. Mereka mengundang beberapa teman ke pesta itu dan suasananya sangat menyenangkan. Tetapi mereka tetap tidak mempertimbangkan untuk membeli rumah yang lebih bagus. Mereka tidak tertarik dengan semua itu, kata Jobs. Mereka sudah memiliki kehidupan yang bahagia. Satu-satunya pengeluaran besar mereka hanyalah berlibur menggunakan kapal pesiar Princess setiap tahun. Berlayar melalui terusan Panama adalah hal yang paling penting bagi ayahku, kata Jobs. Hal itu disebabkan oleh ingatan ayah Jobs mengenai kapal penjaga pantai yang berlayar ke San Francisco yang pernah dinaikinya sebelum dinonaktifkan dari pekerjaannya dahulu. Kesuksesan Apple juga mendatangkan ketenaran bagi juru bicara perusahaan tersebut. Majalah Inc. menjadi majalah pertama yang menampilkan Jobs di sampul depannya pada Oktober 1981. Pria ini telah mengubah dunia bisnis untuk selamanya, tulis majalah tersebut. Dalam sampul majalah itu, Jobs tampil dengan jenggot tercukur rapi, rambut panjang yang ditata dengan sangat baik dan mengenakan celana jeans, serta kemeja yang dilengkapi dengan jas yang sedikit mengilap. Dia sudah bersandar ke Apple II dan menatap langsung ke kamera dengan tatapan memesona yang ditirunya dari Robert Friedland.
Ketika Steve Jobs bersuara, dia berbicara dengan semangat seorang yang sedang melihat masa depan. Dia juga meyakinkan bahwa semuanya akan berhasil, lapor majalah tersebut. Kemudian pada Februari 1982, majalah Time mengikuti majalah Inc. Majalah itu memuat berita tentang sekelompok pengusaha muda. Sampulnya menggunakan lukisan bergambar Jobs, sekali lagi dengan tatapannya yang menghipnotis. Jobs, tulis majalah tersebut, praktis sendirian ketika menciptakan industri komputer pribadi. Tambahan mengenai riwayat hidup yang ditulis oleh Michael Moritz menyatakan, pada usia 26 tahun, Jobs memimpin sebuah perusahaan yang 6 tahun lalu berlokasi di sebuah kamar tidur dan garasi rumah orang tuanya. Akan tetapi tahun ini perusahaan tersebut diperkirakan akan menghasilkan penjualan sebesar $600 juta. Sebagai seorang eksekutif, Jobs terkadang cepat marah dan kasar kepada bawahannya. Jobs mengakui, "Aku belajar untuk menyimpan perasaanku." Meskipun sekarang dia adalah orang yang terkenal dan kaya, Jobs masih menganggap dirinya sebagai pengikut budaya pemberontak. Ketika mengunjungi sebuah kelas di kampus Stanford, dia melepaskan jas dan sepatu dari toko kelas atas Wilkes Basford yang dikenakannya, lalu berjongkok di atas meja dan bersila membentuk posisi bunga teratai. Para mahasiswa mengajukan berbagai pertanyaan seperti kapan harga saham Apple akan naik yang tidak dijawab oleh Jobs. Alih-alih dia membicarakan hasratnya terhadap produk masa depan, misalnya suatu hari tentang dia akan memproduksi sebuah komputer sekecil buku. Ketika pertanyaannya tentang bisnis semakin berkurang, Jobs ganti bertanya kepada para mahasiswa yang berdandan sangat rapi. "Berapa banyak dari kalian yang masih perawan?" tanyanya. Terdengar kikikan tawa gugup. Berapa banyak dari kalian yang pernah menggunakan LSD? Tawa gugup semakin banyak dan hanya 1 atau 2 tangan yang terangkat. Kemudian, Jobs mengeluhkan anak generasi sekarang yang menurutnya lebih materialistis dan mementingkan karir. Dia membandingkannya dengan generasi zamannya yang dahulu. Aku bersekolah saat tepat setelah tahun 60-an dan sebelum gelombang oportunisme seperti ini terjadi, katanya. Sekarang mahasiswa bahkan tidak berpikir idealis atau setidaknya hampir tidak memikirkannya. Mereka jelas tidak akan membiarkan masalah filosofi pada saat ini menghabiskan terlalu banyak waktu mereka ketika mereka belajar di fakultas bisnis. Jobs mengatakan bahwa generasinya berbeda. Sikap idealis pada tahun 60-an masih melekat pada diri kami, dan sebagian besar orang yang kukenal yang seusia denganku selalu menanamkan sikap tersebut dalam diri mereka selamanya. Terima kasih sudah menyimak audiobook Steve Jobs by Walter Isaacson. Silahkan like dan komen audiobooksnya ya. Juga silahkan share jika dirasa bermanfaat. Tetap menjadi inspirasi dan saling menginspirasi dalam kebaikan ya.